Selamat siang teman-teman. Saya saat ini berada di tepi jalan alternatif dari Karanganyar menuju Matese, di tepi sungai kecil, dan suasananya di saat ini sejuk karena habis diguyur hujan. Beberapa waktu yang lalu saya juga membuat video di tempat yang sama di sini juga. Teman-teman, saya memang sering berdiskusi ya entah dengan teman atau dengan siswa, juga sering berdiskusi di sosial media. Dan kali ini melanjutkan diskusi saya sebelumnya yang juga dengan teman yang sama. Jadi ketika saya membuat sebuah story, sebuah status di WhatsApp tentang pernyataan pendapat pribadi saya bahwa sebenarnya kita sendirilah yang memilih orang tua kita, yang memilih keluarga kita. Kita lahir di mana, bahkan apa yang kita alami termasuk penderitaan kita adalah pilihan kita sendiri. Maka teman saya ini langsung protes, dan protes dia bisa dipahami karena memang apa yang saya sampaikan tidak masuk akal secara rasional ya, secara intelektual tidak masuk akal bahwa kelahiran kita di keluarga tertentu adalah pilihan kita sendiri. Apalagi latar belakang keluarga dia yang memang sebagaimana yang saya kisahkan di video sebelumnya, ayahnya adalah seorang yang abusive, sehingga hubungan kedua orang tuanya tidak harmonis, sehingga melahirkan anak-anak yang tumbuh tidak dengan kasih sayang, tumbuh tidak dengan cinta, tapi dengan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun fisik. Apa yang saya sampaikan di status tersebut sebenarnya berbasis pada apa yang saya yakini, bahwa kita ini lahir atas kehendak kita sendiri. Kemudian kembali kepada pertanyaan, apakah kita memang memilih lahir dari pasangan orang tua tertentu? Jawabannya ya dan tidak. Tidak jika yang dimaksud memilih adalah memilih jawaban dari pertanyaan Jokowi berasal dari mana? Apakah dari Solo atau dari Jakarta? Tidak. Jadi kalau memilih seperti itu, jawabannya adalah tidak. Kita tidak memilih orang tua kita sendiri in that sense. Tapi iya, jika yang dimaksud memilih adalah seperti kita memilih makanan yang kita suka. Umpamanya di hadapan kita ada makanan nasi goreng yang pedas, dan yang satu nasi goreng yang tidak pedas. Saya sangat suka pedas, sangat suka makan sambal. Jelas dalam pikiran rasional sambal adalah sesuatu yang mungkin tidak sehat karena pedas ya, dan pedas adalah pengalaman yang juga somehow tidak menyenangkan. Tapi bagi saya pedas itu enak sih. Jadi campuran antara elemen-elemen dalam nasi goreng yang menciptakan rasa pedas, rasa manis, itu membuat saya memilihnya. Dan
itulah yang membuat kita memilih orang tua kita, memilih pengalaman-pengalaman dalam hidup kita, termasuk semua pengalaman pahit. Karena semua pengalaman pahit tersebut tidak datang sendiri. Ia datang dengan pasangannya, yaitu pengalaman yang manis. Penderitaan juga datang tidak sendiri. Dia datang dengan pasangannya, yaitu kebahagiaan. Duka tidak pernah sendiri. Dia selalu datang bersama suka. Jadi itulah mengapa kita memilih lahir dalam satu keluarga, karena kita ingin mengalami kedua polar opposite tersebut. Jadi dua ujung dari pengalaman tersebut. Kita ingin mengalami suka, tapi suka tersebut harus dibayar dengan duka terlebih dahulu. Di dalam setiap duka yang kita alami ada potensi suka di sana, ada potensi kebahagiaan di sana, dan itulah yang kita pilih. Di dalam keluarga yang abusif, yang kasar, yang keras, ada benih cinta dan kepedulian di sana yang mesti kita tumbuhkan. Dan ketika kita memanen benih suka dari buah duka yang kita tanam, maka kita bisa menjadi mengerti mengapa kita memilih duka di awal. Jadi ya, kita memilih in that sense. Makanya pilihan tersebut kalau dalam bahasa psikologi disebut pilihan yang berbasis pada alam bawah sadar. Artinya kita tidak menyadarinya secara intelektual, secara rasional, tetapi kita memahaminya di dalam dimensi yang lebih dalam dari dimensi rasio, yaitu dimensi perasaan, dimensi rasa. Sehingga spiritualitas sebenarnya mengantarkan kita pada pemahaman seperti itu, sehingga kita bisa menerima semua pengalaman yang kita alami sepahit apapun itu, karena itu bisa mengantarkan kita pada pasangannya. Akar tempatnya tidak harus di bawah, tetapi akar yang ada di bawah itu mengantarkan pada pengalaman buah yang adanya di ketinggian. Untuk bisa mengalami ketinggian, kita harus berakar. Untuk bisa mengalami pengalaman suka, kita harus memiliki akar duka. Sehingga demikianlah penjelasan bahwa kita semua ini memilih semua pengalaman kita, termasuk kita lahir di keluarga mana, termasuk kita bekerja di mana, termasuk konflik yang kita hadapi pun sebenarnya kita sendiri yang pilih. Karena dari situlah kita bisa berakar untuk kemudian bisa mengalami buah. Kalau kita tidak berakar, kita tidak pernah bisa berbuah. Demikian teman-teman, saya Rahmat Darmawan dari ATC Karanganyar, Jawa Tengah. Terima kasih.